Habib Rizik dapat laknat pingsan di mimbar. Kalau pingsan di mimbar, cebong bahagia. Besok bazar rame, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Ada nenek-nenek ngomongnya salah melulu, sampai presiden aja dibilang petugas partai. Lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib di Borgol, ditangkap di penjara. Katanya tidak sesuai sabta marga. Unyil. Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa. Punya akhlak gak? Ucapan agama tidak boleh ngatur negara, itu ucapan gak punya akhlak. Bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara tentang satu revolusi yang berdiri tegak di atas Al-Quran. Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka, Indonesia adalah negara tauhid. Ayo revolusi sekarang juga. Semua. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Meminta kepada kepolisian negara RI agar tidak ragu-ragu untuk menangkap dan menahan saudara Muhammad Rizik Syihab, menghina Pancasila, menghina agama Hindu, agama Kristen, menghina masyarakat Sunda dan sebagainya. Makanya mereka menghina Nabi. Saudara, yang namanya orang kafir itu dari dulu Allah udah bilang. Tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan itu semua adalah fitnah. Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya. Saya ini sudah kenyang difitnah selingkuh sama perempuan, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Kalau Habib Rizik ngomong ngasih kode ke saya boleh, tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Habib punya keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan Bib. Bib, saya bilang pemimpin bisa tumbang karena wanita. Maksudnya saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya. Gini, hei Habib, saya bilang ya. Selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong dia, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Pak Emma, bayangin. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan. Saya bisa berteriak, teriak. Tentunya nanti ada beberapa saksi ahli yang nanti akan kita periksa kembali ya. Ada saksi bahasa, saksi pidana, saksi pornografi, dan saksi untuk melihat wajah ya. Apakah wajah itu memang sesuai dengan badan, apakah wajah itu sesuai ya, atau badan itu terlalu panjang tangannya atau kakinya dan sebagainya. Nanti ya. Saya belum lama kenal dengan Bu Firza. Di KMA ada chat, ada kalau telepon lain mungkin chat, ya. Keturunan Rasulullah, nggak tahu yang keberapa lah urutannya karena Nyai nggak ngitung ya. Tapi gini loh, kalau memang kau keturunan Rasulullah, ya bisa aja kita bilang tes DNA, tapi ya sudahlah daripada ribet dan mengeluarkan biaya untuk itu. Kita buktikan aja nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuktikan itu semua.
ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan kebenaran di atas kebenaran. Walaupun kau mengatakan diri kau Habib, malu dong sama sorban. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya, Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga. Jadi kita tidak khawatir. Jadi Habib Rizik itu bukan karena dia lari dalam hukum, chat mesum, takut di penjara dan lain-lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Menjaga Indonesia daripada arogansi Ahok, dan Habib Rizik berhasil untuk mengalahkan Ahok. Kasus Ahok ini telah terang benderang sebuah penistaan agama yang tidak boleh dibiarkan. Dan saya sampaikan di sini, agama apapun di Indonesia tidak boleh dinistakan. Siapapun di Republik ini tidak boleh menistakan agama. Nah, karena itu sekali lagi hukum harus ditegak. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ada agenda besar kita yang harus beliau laksanakan. Perjuangan menegakkan keadilan, revolusi akhlak yang harus berhasil di Indonesia. Takbir! Kita taati perintah-perintahnya
siap di bawah pimpinan, di bawah komando imam besar, siap? Siap berjihad, siap revolusi akhlak, takbir. Sallu ala nabi. Apabila beliau dikriminalisasi lagi, kita siap bela atau tidak? Apabila beliau dikriminalisasi lagi, kita siap jaga beliau atau tidak? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara suatu revolusi yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara tentang satu revolusi yang berdiri tegak di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu kewajiban semua umat Islam dalam setiap aspek kehidupannya senantiasa berdiri atas dasar akhlak, saudara. Makanya aneh sekali hari ini saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi, saudara. Hari ini, saudara, saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi yang mengatakan, saudara, agama tidak mengatur negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, orang yang berprinsip agama tidak mengatur negara, saudara, ini datang dari pemikiran liberal atau datang dari pemikiran ateis. Pemikiran liberal adalah mereka-mereka yang ingin membebaskan diri mereka dari ikatan agama. Mereka-mereka yang ingin mengatur kehidupannya tanpa ada ikatan kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Dan ini sangat berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi para founding father itu para pendiri bangsa. Dari sejak awal kemerdekaan kita sudah menetapkan bahwa Indonesia berdasarkan tauhid. Indonesia berdasarkan tauhid, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang oleh karenanya setiap kebijakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga setiap kebijakan apa saja di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia tetap harus mengacu kepada ajaran agama. Sehingga semua kebijakan di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia harus berdiri atas dasar akhlak, saudara. Takbir. Kalau ada pejabat tinggi mengatakan agama tidak boleh mengatur negara, jadi negara mau diatur pakai apa? Mau jadi negara PKI, mau jadi negara setan, mau jadi negara iblis. Nah, jadi kita mau ingatkan dari mulai presiden dan para menterinya sampai pejabat yang di bawah, ingat, Indonesia adalah negara tauhid. Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka, Indonesia adalah negara tauhid, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama, ingin menyingkirkan aturan agama, ingin menyingkirkan ajaran Islam dari pengelolaan negara, berarti kalian ingin mengangkangi konstitusi, ingin menghancurkan negara ini, dan ingin menghancurkan dasar negara. Betul? Maka itu saya mau tanya, siap jaga ketuhanan yang Maha Esa? Siap jaga negara Republik Indonesia? Takbir. Jadi saya ingatkan kepada semua ya ikhwan, saya nggak peduli siapapun orangnya, saudara. Mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama. Kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Ucapan agama tidak boleh ngatur negara, itu ucapan nggak punya akhlak. Nggak punya akhlak, betul? Betul? Pemimpin ngebohong melulu. Punya akhlak gak?
Punya akhlak gak? Nggak punya akhlak. Nggak punya. Pemimpin ingkar janji melulu. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa. Punya akhlak gak? Kriminalisasi ulama punya akhlak gak? Ayo jawab yang kompak, punya akhlak gak? Ulama dicaci maki, dihina-hina oleh buzzer, tapi buzzernya nggak ditangkap-tangkap. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Ulama yang nggak salah dicari-cari kesalahan, nggak ada salahnya aja dicari-cari kesalahan, apalagi kalau ada salah. Saya mau tanya sekali lagi, nyari-nyari kesalahan ulama punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nah, saya mau tanya lagi, biar Anda yang putusin semua saudara, supaya nanti Anda tahu apa yang dimaksud revolusi akhlak. Ada santri dari Pasuruan saudara, nyindir presiden, nyindir Kapolri, langsung ditangkap, dipenjara, diadili, dituntut 4 tahun penjara dan dipenjara 3 tahun saudara. Sambil dipakein baju tahanan, masuk televisi, polisinya saudara dengan gagah mengatakan orang ini tidak tahu diri, tidak pantas tinggal di NKRI karena menghina presiden. Yang uniknya saudara, ada anak cukong Cina. Anak cukong Cina pegang foto presiden, dicaci maki, dipukul-pukul itu foto, diludahin. Itu yang difoto dikatakan kacung dia, bahkan dia bego-begoin dan diancam, gua mau bunuh, gua mau tembak, nggak ditangkap. Saya tanya, punya akhlak gak? Ini negara saudara yang mimpin. Coba lihat, giliran santri penjara 3 tahun, giliran anak cukong Cina dibebasin. Yeay. Tanya kacau gak? Kacau gak? Santri nyindir presiden penjara 3 tahun. Anak cukong Cina hina presiden, ngancem bunuh presiden, dibebasin. Yeay. Nah yang begini wajib gak direvolusi? Wajib gak direvolusi? Wajib tidak direvolusi? Enggak, saya bukan lagi ceramah, cuma nanya. Nanya, yang jawab umat, betul? Jadi kalau mau ditangkap, tangkap yang jawab. Saya cuma nanya, nanya. Lanjut, mau ditanya lagi? Ada prajurit TNI, takbir. Waktu saya pulang, buat rekaman menyambut saya datang, betul? Bagus gak? Ditangkep, diborgol, dipenjara. Iya, melanggar disiplin militer. Iya, katanya tidak sesuai Sabta Marga. Yeay, unyil. Saya kenapa di sini jadi inget unyil lagi ya? Udah lama lupa beb. Udah 3,5 tahun nggak ceramah. Ingat unyil, ingat yeay. Lanjut, perhatikan baik-baik. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib, diborgol, ditangkap, dipenjara. Yang menarik, cukong Cina lagi.
Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina, Datuk Tahir. Nggak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Prajurit TNI cinta sama Habib, bagus gak? Ditahan. Saya tanya, ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Cukong Cina digotong-gotong sama prajurit Brimob, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Lanjut. Lanjut. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan. Lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi, kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Kacau, kacau. Saya ngelihat begini sakit jadi baik. Mudah-mudahan gak sakit lagi dah. Amin. Amin. Udah dah, jangan diterusin dah. Saudara, Indonesia bikin undang-undang namanya Omnibus Law. Undang-undang apa? Omnibus Law. Niatnya sih bagus, katanya untuk mempermudah dan memperlancar dunia usaha, katanya. Untuk meringkaskan lebih dari 70 undang-undang dalam satu undang-undang saja, katanya. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kalau untuk kebaikan sih ya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah, saudara, ini undang-undang prosesnya lucu. Dari 800 halaman jadi 900-an. Dari 900 naik jadi 1000-an. Dari 1000 turun lagi jadi 812. Dari 812 naik lagi jadi 1000 sekian. Ini lagi bikin undang-undang, apalagi bikin kwitansi warung kopi. Yang namanya undang-undang sebelum dibuat, sebelum disidangkan, saudara, DPR itu harus ngundang tokoh masyarakat. Dari semua elemen, saudara. Undang ulamanya. Loh, kenapa ulama mesti diundang? Karena dalam undang-undang Omnibus Law ada hal-hal yang menyangkut agama. Undang juga, saudara, ormas-ormasnya, saudara. Undang juga pengusahanya. Undang juga buruhnya. Undang juga mahasiswanya. Ajak dulu dialog. Wah, boleh main langsung bikin undang-undang, saudara. Karena DPR itu wakil rakyat, bukan wakil partai. Betul? Betul? Ada nenek-nenek ngomongnya salah melulu. Saudara, sampai presiden aja dibilang petugas partai. Orang kalau sudah jadi presiden, saudara, itu kepala negara.
buat semua rakyat Indonesia, bukan petugas. Kalau mau jadi petugas partai, lu berhenti jadi presiden. Nah kalau lu nggak baca, main ketok palu disahkan, saudara. Ini kan namanya ngawur. Baca. Ada yang jawab, Habib, kalau dibaca 1000 halaman bisa berhari-hari baru selesai. Yang suruh buat 1000 halaman siapa? Goblok. Betul? Lu mau bikin 1000 halaman boleh. Tapi baca. Mau tuh mata sampai belekan lagi lu baca. Betul? Lo kenapa? Ini undang-undang. Kalau sudah diketok palu, kita semua ini wajib untuk mematuhinya, saudara. Nggak boleh sembarangan. Ketua PDPR ditanya, bagaimana ibu? Apa ibu sudah baca semua? Jawabnya, ya sudah baca secara acak. Ketua DPR-nya aja, saudara, kelasnya seperti ini. Tidak mau baca tuntas, itu undang-undang. Kalau kau tidak baca tuntas, tidak boleh kau ketuk palu untuk mesahkannya. Betul? Takbir. Sekarang saya mau tanya, bikin undang-undang nggak pakai baca ketok palu, punya akhlak gak? Nggak punya akhlak, saudara. Dari mulai presiden, menteri, sampai pejabat ke bawah, krisis. Nah kalau ada yang jawab, tapi Habib, masyarakat juga banyak krisis akhlak. Jelas, masyarakat banyak krisis akhlak, manakala pemimpinnya tidak berakhlak. Kalau pemimpinnya berakhlak, ulamanya berakhlak, umaroknya berakhlak, masyarakat juga akan berakhlak. Lihat para pemimpinnya, kalau mereka tidak berakhlak, kalau mereka tidak menjaga akhlak, wajar, pantas. Kalau yang di bawah akhirnya banyak lagi yang tidak memandang akhlak. Betul? Nah gitu saya mau tanya, kalau sudah krisis akhlak begini, berarti revolusi akhlak penting tidak? Perlu tidak? Setuju? Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Sallu ala Nabi. Ada lagi mereka bilang, kalau Habib Rizik buka pintu dialog, buka pintu rekonsiliasi, buka pintu perdamaian, berarti Habib Rizik sudah mulai lembek. Unyil. Gue bukan kue apem lembek. Kira-kira jelas tidak? Bicaralah revolusi yang cerdas, dan bicaralah revolusi berdasarkan ajaran Jadi Nabi di setiap medan tempur menawarkan dulu, kenapa kita mesti perang? Kenapa kita tidak sama-sama beriman kepada Allah? Kenapa kita tidak menjaga perdamaian? Kenapa kita tidak stop pertumpahan darah? Ini ajaran Nabi, saudara. Di medan perang saja, dua pasukan sudah bertemu, berhadapan, menghunus pedang. Nabi tetap membuka pintu dialog. Nabi tetap membuka pintu perdamaian. Nabi tetap, saudara, memberi kesempatan kepada lawan untuk berubah pikiran agar tidak terjadi pertumpahan darah. Saya tanya, akhlak Nabi mulia tidak? Bagus tidak? Takbir. Saya mau katakan kepada mereka yang mengatakan revolusi tidak kenal damai dan tidak kenal rekonsiliasi, revolusi Anda tidak punya akhlak. Sedangkan revolusi kami, revolusi akhlak, saudara. Nah, tapi jangan lupa, di medan perang, kalau Nabi sudah dialog, Nabi menawarkan perdamaian, tapi musuh nggak mau damai. Musuh tetap berkeras untuk perang. Maka Nabi dan para sahabat sejengkal pun tidak akan pernah mundur, saudara. Takbir. Takbir. Begitu juga revolusi akhlak kita. Tawarkan perdamaian, tawarkan dialog, tawarkan menyelesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Betul? Setuju? Tapi kalau ternyata mereka tidak mau,
terus-menerus berbuat zalim, terus-menerus menindas rakyat, terus-menerus merusak bangsa dan negara, terus-menerus mengkriminalisasi ulama, terus-menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap jihad, siap jihad, takbir. Demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Maka itu sekarang kesian nasib bangsa Indonesia, saudara. Kesian, pemerintah tidak peduli lagi pada rakyatnya, DPR tidak peduli lagi pada rakyatnya. Tapi jangan khawatir, habaib dan ulama tidak akan pernah meninggalkan umat, saudara. Betul. Siap ikut habaib, siap ikut ulama. Takbir. Dan catat baik-baik, saudara, sebelum NKRI lahir, sebelum negara ini merdeka, saudara, para habaib, para ulama, para kiai, para santri, merekalah yang bahu-membahu melawan para penjajah, saudara. Sekali lagi, saat itu tentara belum ada, polisi belum lahir, saudara. Tapi para kiai, para habaib, para pesantren dengan setia menjaga rakyat, menjaga umat, membela bangsa, membela negara, mengusir penjajah sehingga kita merdeka, saudara. Tahu-tahu sekarang ada bangsa sendiri yang mau jajah kita. Tentara Belanda, tentara Inggris, saudara, tentara Jepang diusir sama rakyat karena menindas. Betul? Betul. Apalagi Londo Ireng. Tahu Londo Ireng? Tahu Londo Ireng? Belanda hitam. Belanda. Saya mau tanya, saudara, sama Belanda aja kita nggak takut, sama Londo Ireng takut gak? Takut gak? Maka itu sekali lagi, siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan? Siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan? Jadi kalau pemerintah tidak bertobat, DPR tidak bertobat, tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap revolusi, siap revolusi akhlak. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Semua takbir, takbir, Allahu Akbar, takbir. Sallu ala nabi. Siap merdeka? Merdeka! 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 Merdeka dari penjajahan oligarki, betul? Takbir! Merdeka dari penjajahan cukong naga, betul? 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 Takbir! Merdeka dari Londo Ireng, betul? Takbir! Sallu ala nabi. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI.
Hidup TNI! Hidup NKRI! Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Dan kita dijauhkan dari penyakit. Allah angkat ini wabah corona. Allah angkat wabah corona. Allah angkat wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan
notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Anda menggunakan copy trading untuk menduplikasi aktivitas trading saya. Jika saya profit, maka kamu akan otomatis profit. Mau profit seperti saya? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.